Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rufina Damayanti dengan NIM akhir 001. Saya dari kelas 3A PBSI. Nah, pada video kali ini saya akan mereview tugas membaca terhadap karya sastra untuk angkatan 80-an pada masa reformasi atau kontemporer sebagai pemenuhan penugasan pada pertemuan ke-11. Nah, cerpen yang akan saya pilih untuk direview ini berjudul Ngesti Kuroso, karya Seno Gumira Aji Dharma. Dalam review ini saya akan membahas sinopsis cerpen, kelebihan serta kekurangannya, nilai-nilai yang tergandung, ideologi, pesan moral, aspek emotif yang saya rasakan ketika membaca, hingga kesimpulannya. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai identitas cerpen yang sudah kita ketahui bahwa cerpen yang akan saya review itu adalah Ngesti Kurowo, di mana penulisnya itu adalah Seno Gumira Aji Dharma. Nah, saya membaca cerpen Ngesti Kurowo ini pada buku cerita pendek Indonesia keempat yang dimana diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984 di Jakarta Timur. Nah, jumlah halaman pada buku tersebut ini 249 halaman, namun jumlah pada cerpen Ngesti Kurowo ini berjumlah 8 halaman. Nah, cerpen Ngesti Kurowo ini pertama kali diterbitkan di media harian Kompas pada 16 Januari 1983. Nah, cerpen Ngesti Kurowo ini merupakan karya sastra pada angkatan 80 pada masa reformasi atau juga kontemporer. Nah, pada sinopsis cerpen Ngesti Kurowo ini menceritakan kehidupan sekelompok pemain wayang orang yang berjuang mempertahankan seni tradisional ketika zaman sudah mulai berubah. Lalu tokoh utamanya itu ada Mulyo Handoyo bersama Drupadi, Banowati, Petruk, dan Sembrada, di mana menghadapi kenyataan pahit bahwa pertunjukan mereka ini semakin sepi hingga hampir bangkrut. Lalu konflik ini memuncak ketika gedung pertunjukan mereka ini dibakar, menandai kehancuran fisik sekaligus simbolis dari dunia yang mereka cintai. Nah, cerita ini menggambarkan ketidakpastian hidup, perubahan sosial, serta upaya para tokoh untuk bertahan di tengah modernisasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan mereview kelebihan serta kekurangan pada cerpen Ngesti Kurowo, di mana saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kelebihannya. Jadi kelebihan cerpen ini terletak pada kemampuan Seno Gumira dalam menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat hidup dan juga realistis, sehingga pembaca ini dapat merasakan pergolakan batinnya secara langsung. Nah, setting dunia seni wayang orang juga digambarkan secara detail yang kuat, membuat suasana tradisional ini terasa nyata hingga emosional. Nah, kehadiran unsur religiusme magis ini menambah daya tarik cerita karena memberikan nuansa simbolik yang memperdalam makna kejatuhan dunia seni tradisional. Nah, selain itu, gaya bahasa yang puitis namun juga tetap komunikatif membuat alurnya ini mengalir dan mudah diikuti, di mana cerpen ini juga berhasil menghadirkan kritik sosial terhadap modernisasi tanpa menggurui, tetapi melalui pengalaman emosional para tokohnya. Selanjutnya ada kekurangan pada cerpen Ngesti Kuroso. Jadi meski kuat secara artisiknya, cerpen ini memiliki beberapa kekurangan, terutama pada bagian alur yang terkadang ini terasa terlalu panjang dan juga penuh deskripsi, di mana bagian narasi ini seperti memerlukan fokus ekstra dari pembaca supaya pembaca ini tidak terseret jauh oleh detail yang sebenarnya ini tidak terlalu penting pada inti ceritanya. Jadi kepadatan deskripsinya ini seperti bisa membuat pembaca yang kurang terbiasa ini seperti membaca karya-karya Seno Gumira, alurnya ini seperti merasa terlambat. Jadi alur yang mendalam ini juga bisa membuat pembaca ini mudah kehilangan fokus jika tidak benar-benar mengikuti dengan seksama. Oke, selanjutnya review pada nilai-nilai ideologi dan juga pesan moral yang terdapat pada cerpen Ngesti Kuroso, di mana nilai-nilainya pada cerpen ini mengandung nilai keberanian, seperti menghadapi perubahan, kesetiaan pada seni dan juga sesama pemainnya, ada rasa tanggung jawab menjaga budaya, di mana selain itu cerita ini menekankan pentingnya adaptasi agar tetap bertahan tanpa kehilangan jati diri. Lalu pada ideologinya, cerpen ini menekankan pentingnya menjaga seni tradisional di tengah modernisasi. Jadi cerita pendek ini mengkritik perubahan zaman yang membuat budaya ini terpinggirkan dan menegaskan bahwa tradisi itu bagian penting dari identitas masyarakat. Lalu pesan moral pada cerpen Ngesti Kuroso ini disampaikan bahwa perubahan zaman ini tidak boleh membuat manusia meninggalkan tradisi dan nilai kemanusiaannya. Meskipun keadaannya yang sedang sulit, seseorang juga harus tetap berusaha menjaga integritas, kreativitas, dan budaya yang menjadi bagian dari dirinya. Lalu aspek emotif yang saya rasakan ketika membaca cerpen Ngesti Kurowo ini ialah saya ini merasa emosi juga, yang dimana seperti dari mulai haru, sedih, hingga empati terhadap para pemain wayang yang kehilangan ruang berkesenian mereka. Jadi saat kehancuran gedung mereka ini membuat saya ini seperti ikut pedih seolah menyaksikan runtuhnya sebuah dunia yang mereka cintai. Di sisi lain saya juga kagum terhadap keteguhan hati mereka yang tetap mempertahankan tradisi tersebut meski zaman sudah berubah. Jadi seperti nostalgia terhadap tradisi yang mulai pudar dan juga bangga kepada para pemain yang setia pada seni mereka.
Semua itu membuat saya merenung tentang betapa rapuhnya budaya ketika berhadapan dengan modernisasi. Oke, jadi kesimpulan pada cerpen Ngesti Kurowo seperti yang sudah saya review mengenai sinopsisnya, nilai-nilai, ideologi, kelebihan, kekurangan, serta pesan moral. Jadi saya menyimpulkan bahwa cerpen Ngesti Kurowo ini bukan hanya kisah mengenai seni wayang orang yang bangkrut, tetapi juga refleksi mengenai keberlanjutan budaya, perjuangan manusia di tengah modernisasi, dan juga adanya upaya mempertahankan identitas. Jadi cerpen ini menghadirkan perpaduan kritik sosial dan juga keindahan narasi sehingga menjadikan relevan bagi pembacanya yang ingin memahami konflik antara modernisasi dan juga tradisi. Demikian review cerpen Ngesti Kurowo yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai isi, makna, nilai-nilai, ideologi, kelebihan, serta kelemahan, dan juga pesan yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.